Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 16 dengan judul Manfaat Lembaga Sosial dalam Kehidupan. Lembaga sosial merupakan pranata atau juga disebut dengan norma. Norma itu sendiri merupakan peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya, lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Suatu lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia secara umum memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bersikap. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Kemudian lembaga keluarga. Adapun fungsi dari lembaga keluarga ini yang pertama adalah fungsi reproduksi, yaitu bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Yang kedua, ada fungsi ekonomi, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada fungsi edukatif. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam keluarga juga merupakan fungsi yang paling mendasar terhadap pemahaman nilai dan norma dalam masyarakat dan pembentukan karakter anak. Fungsi yang keempat adalah fungsi proteksi, yaitu keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Selanjutnya fungsi sosialisasi, yaitu keluarga sangat berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seseorang anak, agar dapat hidup selaras dengan keluarga maupun dengan lingkungannya. Kemudian ada fungsi religius, yaitu mengenalkan agama kepada para anggota keluarganya. Lalu fungsi emosional, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol, yaitu setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik di dalam keluarga. Kemudian ada lembaga agama. Lembaga agama berfungsi sebagai 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia. 2. Sebagai sumber kebenaran. 3. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. 5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. 6. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Yang ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Dan yang terakhir adalah pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan berfungsi dalam membentuk karakter anak, membantunya dalam berinteraksi dengan berbagai macam lingkungan yang ada di sekitarnya, dan menambah wawasan dalam bidang akademis. Ada 3 macam fungsi lembaga pendidikan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan proses dan kondisinya, yakni lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama adalah lembaga informal. Fungsi dari pendidikan di lembaga informal ini yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru yang ingin diketahui. Ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. 4. Menanamkan dasar-dasar pendidikan moral sang anak. 5. Menjamin kehidupan dari emosional sang anak. Dan yang terakhir, pengalaman pertama bagi masa kanak-kanaknya. Lembaga pendidikan formal atau sekolah, fungsinya yaitu 1. Mengembangkan pola berpikir anak, mencerdaskan dan memberikan pengetahuan yang luas dalam bidang akademis. 2. Menanamkan kedisiplinan anak karena harus
menaati segala peraturan sekolah. 3. Menanamkan sifat tanggung jawab. 4. Tempat bersosialisasi dengan teman sebaya, para pendidik, atau orang yang ada di lingkungan sekitar. 5. Mengenal segala budaya dan aspeknya. 6. Menumbuhkan sifat pendewasaan anak. 7. Membentuk kepribadian. 8. Mengembangkan bakat anak untuk terjun dalam masyarakat. Dan yang ke-9, memberikan bekal sesuai kebutuhannya di dalam masyarakat. Yang ketiga ada lembaga pendidikan non-formal. Fungsinya yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan anak, transmisi atau pemindahan kebudayaan, pengembangan sikap dan kepribadian yang lebih profesional, menjamin integrasi kehidupan sosial, melestarikan kebudayaan yang ada, dan berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Fungsi lembaga pendidikan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest yaitu fungsi berdasarkan kurikulum sekolah, yaitu yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, yang kedua mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, ketiga melestarikan kebudayaan masyarakat, yang keempat menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Kemudian fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. Fungsinya yaitu pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Lalu lembaga politik. Lembaga politik fungsinya yaitu sebagai pelembagaan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif. Yang kedua, melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat yang bersangkutan. Keempat, menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Yang kelima, melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan oleh bangsa lain. Dan yang terakhir, memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Selanjutnya adalah lembaga budaya. Lembaga budaya berfungsi untuk melestarikan kebudayaan. Selama ini, lembaga kebudayaan dipandang sebagai elemen masyarakat yang relatif memiliki perhatian dan kepedulian terhadap keberadaan seni dan budaya daerah atau nasional. Dengan adanya lembaga kebudayaan, diharapkan seni dan budaya, baik daerah maupun nasional, akan terus lestari dan berkembang. Yang terakhir adalah lembaga hukum. Lembaga hukum sebagai lembaga pembentuk nilai dan norma pengawas pola perilaku masyarakat serta pemenuhan kebutuhan terhadap pengesahan dalam kehidupan masyarakat, yang fungsinya yaitu 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai penentu alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau penegak hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara. Dan yang terakhir, sebagai alat penyelesaian sengketa. Berikut adalah tugas. 1. Jelaskan fungsi edukatif dan proteksi lembaga keluarga. 2. Jelaskan fungsi lembaga hukum dalam perkembangan masyarakat. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi hari ini. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.